Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat untuk kembali mengikuti kegiatan kajian akhlak mulia hukum privat Majelis Taklim Al-Mulk yang selalu kita adakan di setiap bulannya, baik secara online maupun secara offline, di mana ini semua untuk menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita tentang bagaimana kita hidup beragama, bagaimana kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan menjadi umat-umat yang selalu menjadikan beliau sebagai teladan, menjadikan beliau sebagai panutan kita dalam kita melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berbuat. Semoga kita akan menjadi umat-umat terpilih yang akan bersama-sama dengan Rasulullah di yaumil mahsyar nanti. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang dirahmati Allah, yang mungkin saat ini mengikuti secara online melalui media Zoom ataupun Facebook, kajian kita di sore hari ini insya Allah masih melanjutkan kajian yang pernah disampaikan oleh Ustadz Hatta Ingratubun beberapa waktu yang lalu terkait dengan bagaimana cara mendidik anak dalam Islam, ya Ustadz. Nah, kali ini kebalikannya adalah kewajiban anak kepada orang tua. Ini adalah suatu hal yang kalau kita simak dalam Al-Quran, salah satunya di dalam Quran surah Luqman, ya Ustadz ya. Itu bagaimana ada dialog antara seorang Luqman dengan anaknya, bagaimana perilaku seorang anak nanti kepada orang tuanya. Nah, sore hari ini Ustadz Hatta akan menjelaskan seperti apa sih makna dibalik kewajiban anak terhadap orang tua dan apa saja yang diajarkan dalam Islam untuk kita sebagai anak berlaku kepada orang tua. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Summa am ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan juga saudara-saudara yang mengikuti di akun Majelis Taklim Al-Mulk ini, kita bersyukur kepada Allah SWT terlebih dahulu. Alhamdulillah, kajian kita atau majelis kita melalui Zoom lalu kemudian melalui online ini masih bisa berlanjut. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini atau kita sempatkan waktu kita untuk sama-sama membahas tentang ilmu Allah SWT, dia menjadi pahala besar buat kita nantinya di yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah cintai Bapak Ibu, kalau tadi sudah disampaikan pada beberapa pekan lalu, kita sempat jelaskan tentang bagaimana mendidik anak. Lalu pada hari ini kita bicara tentang kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jadi jika kita lihat di kitab atau buku-buku, memang hampir-hampir tidak dijelaskan secara detail tentang hakul walidain alal walid. Haknya kedua orang tua terhadap anak itu hampir-hampir tidak banyak dibicarakan. Yang ada bab khusus untuk bicara itu. Yang ada adalah haknya seorang anak yang mesti dipenuhi oleh kedua orang tua. Itu banyak pembahasannya. Jadi dari sini mungkin kita bisa pahami bahwa
memang hak orang tua itu akan sendiri terpenuhi kapan ketika hak seorang anak itu juga dipenuhi dari awal. Beta ingin ceritakan tentang salah satu kisah yang saat itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ada orang tua, salah seorang orang tua yang datang mengadu ke Umar bin Khattab karena anaknya tuh bentak, berlaku kasar lah. Lalu Umar karena dengar itu meminta kepada salah seorang sahabat untuk panggil anak yang tadi diadu oleh ayahnya itu. Setelah datang, lalu kemudian Umar tanya, kenapa mesti begitu, bersikap begitu kepada orang tua? Lalu anak ini kemudian menjelaskan, wahai Amirul Mukminin, ini bagaimana saya tidak melakukan hal demikian. Dia ini telah memilih kepadaku ibu yang buruk. Buruk dalam tanda kutip bukan wajah ya. Maksudnya buruk dari sisi akhlaknya. Bahkan dia memberikan saya nama dengan nama yang buruk. Lalu mendidik saya dengan pendidikan yang buruk. Setelah mendengar itu, Umar mengonfirmasikan kebenaran apa yang disampaikan anaknya. Kata dia, betul ini anakmu. Kata dia, betul. Lalu Umar menyampaikan, sungguh engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai engkau. Jadi dari pembahasan itu saja kita bisa tahu begitu, maksudnya banyak pembahasan tentang hak anak yang mesti dipenuhi oleh kedua orang tua. Jarang-jarang atau pembahasannya jarang panjang sekali bicara tentang hak seorang anak itu kepada kewajiban seorang anak itu kepada orang tua. Jadi isyaratnya kayak begitu. Kita ini bisa akan mendapatkan hak kita kapan ketika anak kita ini semenjak lahir kita memilih dia juga ibu yang baik, berikan dia nama yang baik, mendidik dia dengan pendidikan yang baik, maka dipastikan anak itu akan memberikan juga apa yang sama kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau melihat di kaidah yang biasa, ulama bilang itu al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu dia berbanding lurus dengan pekerjaan yang kita buat. Ya misalnya dulu kita mendidik dia dengan baik, dengan adab yang tinggi, dengan didikan yang baik, dipastikan apa yang kita berikan paling memungkinkan juga kita akan mendapatkannya. Maka ini pertama kita bicara tentang bagaimana kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua, dan masih berkorelasi dengan ketumpung penjelasan sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam Al-Quran banyak akan dibicarakan tentang adab-adab ini atau kewajiban-kewajiban seorang anak. Cuma dari seluruh kewajiban itu nanti dia akan terkumpul pada dua kata, yaitu pertama kata ihsan dan kata albir. Kata ihsan itu yang Allah bicara di beberapa ayat, misalnya wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana. Kami, kata Allah, mewasiatkan, meminta, menganjurkan, memerintahkan kepada setiap insan, bukan setiap muslim ya, setiap insan, setiap manusia untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Kalau di kata albir itu di ayat yang biasa sudah familiar, biasanya kita dengar. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nanti ada ayat yang lain juga yang menyebutkan tentang albir. Jadi kata birrul walidain dengan ihsan ini, kata ihsan dengan kata bir itu dia menggambarkan tentang kewajiban kita kepada kedua orang tua. Nah, sekarang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini dua-dua kata ini hampir bermakna ya berbuat baik. Ihsan berbuat baik, albir juga berbuat baik. Tapi bahasa Arab ini, wabil khusus di dalam Al-Quran, beda kata meskipun maknanya itu pasti ada tujuan yang berbeda, makna yang berbeda. Nah, ketong dapatkan misalnya ulama ketika bicara apa perbedaan antara ihsan dan bir ini yang menjadi kewajiban ketong. Jadi kewajiban ketong yang paling dari semua banyak nanti bicara tentang Al-Quran menyampaikan tentang ketong mesti berbicara dengan orang tua dengan perkataan yang sopan dan seterusnya. Pada intinya semuanya muaranya tuh kedua tadi.
ke ihsan dan bir itu. Jadi kewajiban ketong kepada kedua orang tua itu adalah berihsan kepada mereka dan juga birrul walidain kepada mereka. Nah, ihsan dan bir ini ketong, kalau ihsan itu adalah setiap pekerjaan yang dianggap oleh manusia dia adalah kebaikan. Itu ihsan. Jadi kalau orang-orang bilang di tempat di sekitar ketong menganggap bahwa satu pekerjaan ini kalau dibuat oleh seorang anak itu ihsan, maka dia dianggap itu ihsan. Nanti di setiap daerah akan beda-beda. Kita kasih contoh kayak misalnya dulu ada ustadz yang cerita temannya itu orang Pakistan. Orang Pakistan pun mode pemulihan ibu itu kan beda. Beda ya. Biasanya kalau dia sampai, dia siapkan air, lalu cuci kaki kedua orang tua. Nah itu kalau ketemu di sini di Ambon, ini apa ini? Cuci kaki kedua orang tua. Yang ada orang datang kalau ketemu bikin begitu, kalau ketemu juga mau bikin hal demikian, kalau ketemu datang cuci orang tua kaki, ya ada orang, kaki dari tadi mesti cuci orang apa? Cuma ihsan itu, kata perbuatan itu menurut saudara-saudara kita di Pakistan itu bagian dari ihsan sebagai bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau ketemu di sini mungkin akan beda. Contoh lagi ihsan berbeda, misalnya mungkin kalau di Eropa cium tangan kedua orang tua itu kan bukan jadi kebiasaan. Ya. Tapi kalau kita di sini kita datang kemudian ketemu kedua orang tua pegang tangan, lalu ketemu cium tangan, itu ini galil adab, kurang ajar. Ceritanya jadi berbeda. Jadi itu yang disebut dengan ihsan itu adalah setiap pekerjaan, setiap perbuatan yang dianggap hasan jika dilakukan kepada kedua orang tua, orang menganggap baik, itu berarti dia baik. Tapi kalau albir itu, dia kata para ulama, dia adalah tausiat, dia lebih meluas daripada ihsan. Jadi contohnya begini, bapak baru lihat anaknya, anaknya sudah mengerti bahwa bapak butuh ini tanpa bapak meminta, itu bir. Jadi ihsan ini misalnya kayak bapak butuh ini, kita datang ke tong kasih. Tapi kalau albir itu kita memberikan kebaikan buat orang tua meskipun orang tua tidak memintanya, itu bir. Jadi Al-Quran menggabungkan dua kata ini buat ketumpung orang tua. Jadi dicerita tentang Nabi Yahya, wa barrum biwalidayhi. Nabi Yahya itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua dari kata ini baru nanti akan dipetakan. Misalnya di antara bentuk kita, kewajiban kita kepada kedua orang tua dari pecahan dari albir dan ihsan itu, misalnya kita berkata-kata dengan baik kepada kedua orang tua kita. Ayat Al-Quran yang sama-sama ketong tahu dan ketong mudah-mudahan Allah SWT memberikan lisan kita lisan yang layyinah, yang halus buat kedua orang tua kita, yaitu Allah bilang, imma yablughanna ahaduhuma al-kibr fala takuma uff. Jadi imma yablughanna ahaduhuma al-kibr fala takul lahuma uff. Kalau salah satu dari kedua orang tua kita atau keduanya bersamaan sudah sampai pada usia tua, maka jangan pernah mengatakan kata Jadi kata itu bukan persoalan hanya katanya huruf A dan H saja, tapi soal menyakiti kedua orang tua itu yang paling tinggi gitu. Kalau kotong tarik ini kan sudahlah, pengorbanan ibu dan ayah buat kita itu sulit untuk kita balas. Karenanya Allah minta supaya kita ini tahu diri sampai ke tingkat di mana kita bilang kata saja tidak boleh. Lalu Allah bilang wa qul lahuma qaulan karima.
kalau mau bicara dengan kedua orang tua, bicara dengan kata-kata yang mulia. Nanti pada ayat yang lain juga sampai Allah meminta meskipun kedua orang tua kita itu tidak sekeyakinan dengan kita. Meskipun tidak sekeyakinan, tetapi Allah bilang dalam Al-Qur'an tentang kedua ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma wa qul lahumā qawlan ma'rufa. Fid dunya ma'rufa dan seterusnya. Jadi sampai Allah bilang kalau kedua orang tua kita ini tidak sekeyakinan dengan ketong, tapi tetap ketong diminta untuk wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Kata-kata ketong juga mesti dijaga. Dan kalau ketong melihat contoh ini paling nyata adalah pada kisah Nabi Ibrahim. Ketika ayahnya Azar, ya, yang meskipun nanti ada perbedaan para ulama, mereka menyebutkan maksudnya bukan ayahnya, tapi pamannya. Azar itu paman tapi sering dipanggil oleh Nabi Ibrahim dengan ayah karena ada persoalan lain yang mereka bilang tidak mungkin ayah dari seorang rasul itu yang mungkin dia seorang yang tidak beriman kepada Allah. Karena ada penjelasan dalam keyakinan kita begitu, dalam akidah kita, makanya sampai ada dia pun dalam petanya sampai misalnya kayak ayahnya Rasulullah SAW. Nah, dalam akidah kita semua para nabi itu semuanya suci, mulai dari Nabi Adam anaknya sampai turun ke Rasulullah SAW itu semua suci. Yang demikian dia berkonsekuensi seluruh sulbi yang kemudian sampai turun ke Rasulullah SAW mesti dong semua adalah orang-orang pilihan dan tidak mungkin mereka menyekutukan Allah. Sehingga kata Azar, ya, penggunaan kata Azar itu paman yang kemudian dipanggil oleh dalam bahasa Arab kalau panggil paman dengan kata abi itu juga itu dibolehkan. Tapi intinya ketua mau bilang Nabi Ibrahim dengan situasi begitu tetap memanggil ayahnya itu dengan panggilan yang sangat sopan sekali. Meskipun meminta supaya lepas. Kalau ketong di sini bilang lepas dan siap hal-hal itu tuh. Lepas akan. Lalu kalau saya lepas nanti beta bikin nasihat begini. Cuma kata Nabi Ibrahim, qala sa'astaghfiru laka rabbi. Ya Bapak nanti beta minta ampun sama Allah beta minta supaya Allah ampuni Bapak. Begitu. Jadi beliau tidak membalasnya dengan perkataan yang buruk meskipun sampai ke tingkat tahdid. Tahdid ini mengancam Nabi Ibrahim. Tapi tidak ada begitu. Nah ini kan jadi miris juga kalau ketong lihat di ketong zaman sekarang kan ada ibu yang diseret ke pengadilan gara-gara kayu tanah dan seterusnya, ya begitulah. Jadi ketemu agama paling concern juga tentang hubungan anak dan kedua orang tua. Nah ini pecahan dari itu, dari kata ihsan dan bir itu salah satunya adalah ketong diminta untuk berkata dengan kata-kata yang baik sampai ke tingkat mengucapkan kata saja ketong dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena persoalannya adalah menyakiti kedua orang tua tadi. Nah, nanti misalkan dalam hadis yang lain menjelaskan tentang bentuk dari ketumpung kewajiban juga kepada kedua orang tua adalah dari kata ihsan bir itu adalah memasukkan kegembiraan di hati kedua orang tua. Jadi ketunggas masuk bikin sesuatu bikin orang tua itu gembira, itu sesuatu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat yang datang ke Rasul. Jadi dia bilang, "Ya Rasul, beta minta izin dari bapak dan mama supaya mau pergi jihad dengan Rasul. Cuma beta kasih tinggal mereka berdua dalam keadaan menangis. Tapi beta mesti datang dengan Rasulullah SAW." Rasulullah bilang, "Saya balik, saya pun jihad itu bersama saya pun bapak dengan mama, lalu kemudian bikin mereka berdua itu, bukan berjihad, dia datang untuk masuk Islam. Tapi karena kedua orang tuanya tidak ingin. Lalu Rasulullah bilang, kembali ke kedua orang tuamu, lalu bikin keduanya tertawa
sebagaimana sebelumnya saya bikin mereka berdua itu dalam keadaan menangis. Jadi perintah untuk kasih bikin ketumpu orang tua itu gembira, itu adalah bagian kewajiban ketong yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan buat ketong pun demikian. Jadi pulang ketong bawa martabak ya, pisang goreng ke yang penting ya dong, suka-suka hal-hal yang saya juga terlalu mahal-mahal yang receh-receh, tapi bikin hati menjadi senang karena kebaikan atau kebahagiaan yang kau kasih masuk per kedua orang tua, itu sangat diinikan. Nah nanti misalnya pada hadis yang lain pun misalnya tentang kita bikin baik dengan kerabat dari atau teman-teman dari kedua orang tua kita. Sampai nanti ada yang menyebutkan kita meskipun orang tua kita sudah wafat, nah di antara cara ketong berbuat baik kepada kedua orang tua itu ketong menyambung tali silaturahmi dengan teman-teman beliau. Oh ya, ini bapak pun teman baik, ini mama pun teman baik dan seterusnya. Ketika ketong masih berkomunikasi dengan mereka dan seterusnya, itu juga bagian dari kewajiban ketong sebagai anak yang kemudian berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak yang dirahmati Allah, berarti kira kalau dijabarkan lagi dia akan lebih banyak. Tapi Al-Quran memang menyebutkan dua kata tadi, ihsan, apa saja yang dibutuhkan oleh ayah dan ibu kita, kita berikan sebagai semampu kita dalam situasi yang lebih baik, dengan pemberian yang lebih baik juga. Sedangkan albir ini ketong bikin sesuatu meskipun bapak dan mama ini belum minta. Kayak sekarang ya, bapak mama belum haji misalkan, tiba-tiba datang, bapak ini bapak pun ini per haji. Itu double itu, berbakti, kasih masuk kebahagiaan ke bapak dan mama pun hati dan seterusnya. Ini semua adalah bagian dari kewajiban yang mesti ketong tunaikan kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal yang lain memang semua kewajiban ini memang dikarenakan kedudukan orang tua nih yang paling sangat besar di sisi Allah. Ayat-ayat yang bicara tentang kedua orang tua, biasanya bicara tentang Allah langsung bicara tentang kedua orang tua. Dan itu berarti bahwa ketong ini akan sulit rasanya beribadah kepada Allah baik, kecuali kalau ketong berbuat baik juga kepada kedua orang tua kita. Tapi nanti ada banyak hadis yang bicara tentang kedudukan kedua orang tua kita. Kita kira itu saja yang bisa secara prolog untuk menjelaskan tentang apa yang menjadi kewajiban ketong kepada kedua orang tua kita. Itu saja. Wallah alam. Ya Ustaz. Jadi kalau bicara memang dari kita lihat di Al-Quran beberapa surah yang tadi salah satunya Ustaz baca Quran surat Luqman, Quran surat Al-Isra, itu kan rata-rata begitu berbicara tentang Allah pasti mengikutinya ke belakangnya adalah orang tua. Termasuk tadi berkata Nah ketong ini kan terkadang saat ini nih anak-anak yang di bawah umur, masih anak-anak umur 5-10 tahun, kadang-kadang ketong dia kalau dengar orang tua panggil jawab sedikit lah. Apalagi kalau asik dengan handphone, dengan game, segala macam. Nah, ini yang kadang-kadang basicnya itu yang kayak tadi Ustadz buka waktu prolog adalah karena didikan juga ya. Mungkin karena didikan kita terbiasa dengan mungkin anak melihat ibu manggil, bapaknya jawab sebentar lah, sedikit lah. Nah, akhirnya anak mengikuti. Nah, namun ada beberapa hal yang juga kita lihat bahwa ada beberapa hadis, diantaranya hadis dari Bukhari yang mengatakan bahwa tidak ada ketaatan dalam mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu ada hanya di dalam melakukan kebaikan. Nah, kebaikan ini termasuk di dalamnya adalah kebaikan menaati kedua orang tua. Ada juga Ustadz yang dibilang bahwa nah ini yang sekarang ini yang tadi Ustadz sampaikan. Kadang-kadang orang tua panggil, kita tuh tidak segera datang. Padahal ini ternyata di dalam hadis, beberapa hadis dinyatakan bahwa kalau orang tua panggil itu harus segera datang. Nah, termasuk
kalau kita kaitkan dengan Quran surat Al-Isra tadi yang surat Luqman yang menyatakan apabila orang tua berbeda keyakinan dengan kita. Nah sekarang misalnya begini Ustaz, Ana mau sembahyang, misalnya Ana mau sholat, kebetulan orang tua mungkin tidak sealiran misalnya, tiba-tiba kita dipanggil. Sealiran apa? Sekeyakinan. Tidak. Ya. Orang tua memanggil, pada saat itu kita harus sholat. Nah kalau dalam Quran itu kan apapun yang kita itu harus berbuat baik, jangan sampai menyakiti mereka walaupun kita berbeda keyakinan. Bagaimana nih Ustaz? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh si anak? Jadi kalau kisahnya Juraij, itu kan kesusahan dia saat mau sakaratul maut itu karena terlambat memenuhi panggilan sang ibu. Nah kalau cerita sholat itu kan Juraij itu saat itu sholatnya bukan sholat wajib, sholatnya sholat sunnah. Jadi ketika sholat lalu kemudian ibunya memanggil, Juraij membangkitkan dalam hati, ya Allah, sholatku ataukah ibuku. Nah setiap saat itu dia lebih memilih sholatnya daripada ibunya. Ceritanya sampai mau dari sakaratul maut, sampai mau dibakar, sampai sulit gitu kan. Rasulullah SAW dipanggilkan ibunya, lalu ditanyakan apa ya, Juraij ini kalau dipanggil sing manyau, kalau aku tuh sing manyau, tidak mau jawab, lalu kemudian lambat untuk datang kan. Ibunya sakit hati, lalu kemudian sampai efeknya ke sakaratul maut itu. Nasallallahu alaihi. Jadi kalau dari kisah ini kita bisa ambil bahwa ibu atau ayah meskipun dia non muslim, ketika dia memanggil kita dan kita dalam keadaan sholat dan sholat itu adalah sholat sunnah, maka sikap yang baik itu adalah kita membatalkan sholat sunnah itu, kecuali kalau dia adalah sholat wajib. Kalau sholat wajib, jangankan non muslim, yang orang tua kita yang muslim saja itu tidak diindahkan dan tetap alatul di OTW kan sampai selesai itu sholat wajib itu. Walaupun harus buru-buru Ustaz. Ya, walaupun ya diminta ke kita untuk tetap khusyuk, namun tidak sampai melambatkan sholat kita. Jangan sampai yang paling parah itu kalau kita lagi sholat, di Al-Fatihah dipanggil sama ayah karena pemalas. Sudah selesai waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Al-Baqarah kalau gitu. Dia seglibas qul huwallahu inna ataina dia sifat. Ya intinya ya kita tidak cepat-cepat, juga tidak menghilangkan kehusyuan kita dalam sholat gitu. Jangankan orang tua, jadi Rasulullah sholat saja bersama para sahabat, anak kecil nangis, Rasulullah agak mempercepat sholat beliau karena khawatir ibunya yang tidak khusyuk, khawatir kalau anaknya ada kenapa-kenapa. Kayak Rasulullah ketika sholat itu cepat-cepat, sampai bukan cepat-cepat, maksudnya agak mempercepat. Sahabat tanya kenapa, ya Rasulullah bilang kayak gitu karena ada anak yang nangis. Ya kita pun demikian, jangankan yang muslim, yang non muslim, keluarga kita, ayah atau ibu kita yang non muslim ketika panggil kita dalam keadaan sholat, kalau itu sholatnya wajib maka tetap kita jalankan, dan ya baiknya tidak berlama-lama begitu. Kayak tadi yang kita bilang, jangan sampai habis Al-Fatihah langsung Al-Baqarah, itu sengaja memang. Tapi paling tidak memilih ayat-ayat yang memungkinkan supaya kita juga cepat menyelesaikan hak kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah, hak Allah, lalu kemudian setelahnya kita menunaikan hak ayah dan ibu kita yang panggil kita. Dan apalagi non muslim pun demikian. Nah yang bisa kita lakukan untuk ini kan adalah mungkin di sholat sunnah kita batalkan karena ada panggilan ayah dan ibu itu. Jadi kalau kita secara lahiriah melihat ayat tadi bahwa tetap kotong diminta untuk menggauli mereka, memperlakukan mereka dengan baik sampai ke tingkat kepada sholat sunnah tadi, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW itu rahimahullah. Itu begitulah ya, karena memang kan terkadang kita selalu berpikirnya, jangankan yang non muslim ya Ustaz ya, kadang-kadang orang tua yang muslim yang kayak Ustaz bilang tadi, mungkin bapak atau ibu lagi sakit,
Katong su pasti jaga di rumah sakit misalnya. Begitu panggil Allahu Akbar, misalnya Fadli, Bismillahirrahmanirrahim, ditarik gitu. Jadi seakan-akan mau bilang, beta ini ada sembahyang. Ya kayaknya yang penting sholatnya sholat wajib ya kita, Iya. yang penting di tahun. Cuma ayat itu menegaskan betapa orang tua ini punya punya nilai. tempat yang sangat mulia sekali dan Bahkan sangat dahsyat. sampai di akhir ayat dengan terjemahannya itu juga memang menjelaskan bahwa memang perlakuannya itu betul-betul harus ini, walaupun memang Iya. tidak sekeyakinan. Ini lagi. menjelaskan bahwa kalau mau dibilang memang satu-satunya ayat ini yang mungkin ada, tidak menafikan yang lain, tapi agama ini sangat mendudukan orang tua itu tinggi sekali. Ya. Tinggi sekali. Jadi ketika misalnya kayak kebiasaan kita orang Islam ketemu dengan ayah ibu, kita pegang tangan, cium tangan, bolak-balik dan seterusnya. Itu memang bagian dari ekspresi kita terhadap kefahaman kita dari ayat-ayat itu. Dan berharap memang dengan kayak model begitu ya kita dapatkan ridho kedua orang tua. Nah, ini ada lagi pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang suami diam-diam memberikan uang kepada orang tuanya, terkhusus ibunya, tanpa sepengetahuan istrinya, karena ingin berbakti kepada ibunya, dan bahkan harus berkata yang kurang jujur tentang rezeki yang didapatkan, karena tidak ingin menjadi masalah dengan istrinya. Terlebih lagi jika si istri masih sering mengeluh kalau nafkah yang diberikan suaminya masihlah pas-pasan untuk kebutuhan hidup sekeluarga. Apakah alasan berbakti kepada orang tua seperti ini bisa dibenarkan meskipun di satu sisi si suami berlaku kurang jujur kepada istri? Jazakumullah khair. Iya. Di salah satu hadis yang panjang terkait dengan dibolehkannya kita bisa bertawasul, cerita tentang 3 orang yang masuk dalam goa itu, lalu pintu goa tertutup oleh batu. Karena masing-masing 3 orang itu kan mengingat tentang amal-amal kebaikan yang mereka lakukan. Dari salah satu dari 3 orang itu bercerita, ya Allah, saya pernah membawa susu perahan itu, saya berikan kepada kedua orang tua saya sebelum saya berikan kepada anak dan istri saya. Padahal anak saya itu merengek untuk meminta meminum susu, tapi saya tidak menginginkan kecuali susu ini saya berikan pertama kepada kedua orang tuaku. Lalu saat datang kedua orang tuaku tertidur. Itu kan ceritanya tuh. Ya. Kesimpulannya tuh. Dia datang bawa susu, kedua orang tuanya tidur, dan saya tidak membiarkan susu itu diminum oleh anak-anakku dan istriku, kecuali setelah diminum oleh kedua orang tuaku. Ya Allah, kalau seandainya itu saya lakukan ikhlas karena Engkau, maka bukakanlah pintu goa ini. Lalu terjadi kan goa tertutup sedikit. Kalau hadis ini kalau kita mau inikan bahwa memang seorang suami dia tetap meskipun dia sudah nikah, kewajiban dia tetap memberikan nafkah kepada orang tua jika orang tua tidak mampu. Itu adalah bagian yang menaikkan. Bahwa nafkah kepada istri dan anak-anak kita juga ya. Ketika Rasulullah bicara tentang kewajiban yang mesti diberikan, yang mesti ditunaikan kepada istri, itu Rasulullah cuma bilang bicara 3 aja. Pertama, sahabat tanya apa hak istri kita kepada kami? Kata Rasulullah, antutaimahu, engkau berikan makanan kepada dia dengan makanan yang layak, yang baik. Lalu wa antaksuha, engkau berikan kepada dia pakaian, yang pakaian itu juga pakaian yang layak. Lalu engkau berikan dia tempat tinggal yang tempat tinggalnya itu layak. Ini tiga kewajiban buat istri kita. Lebih daripada itu bonus. Tapi kalau bicara tentang orang tua, Rasulullah bilang anta wa maluka, engkau dan hartamu itu adalah milik ayahmu. Milik ayah. Nah, itu penjelasan Rasulullah, bukan karangan beta. Jadi memang ya beta kira mungkin jalannya saja yang mesti, ya mungkin sebenarnya kalau beta pahami mungkin suaminya juga yang mau untuk menyakiti istri
atau suami cari aman. Cari aman supaya jangan bikin hal yang itu. Ya. Karena tetap setelah nikah itu seorang istri tetap mengedepankan keluarga suami. Wabil khusus ayah dan ibu dari suami itu. Jadi hadis tadi yang kita jelaskan, kemudian apa yang Rasulullah SAW sebutkan tentang hak seorang istri, ya meskipun dengan keterbatasan, misalnya penghidupan yang pas-pasan, tapi orang tua itu tetap mesti diberikan. Ini mesti diberikan. Dan ini ini bagian dari ketumpung berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun akan pahit. Tapi kalau mau cerita pahit, orang tua lebih pahit daripada ketong. Karena saya kan ketong sing rasa. Yeah. Kita ini mungkin hidup dengan orang tua hanya dalam beberapa tahun, tapi orang tua itu dari awal kita lahir, jangankan lahir, masih di kandungan. Sudah Masya Allah. Jadi kalau bahasa ada salah seorang ulama yang tulis ini dalam bentuk syair. Dia bilang, ibu itu memberikan makanan dari jasadnya yang sehat. Ya. Panjang itu, kalau bicaranya itu bisa bikin gotong hati inilah. Artinya ya ibu dan ayah itu semenjak dari awal kita sedang dikandung sama ibu, ayah dan ibu itu sudah kerjanya banyak. Kayaknya tidak akan bisa terbalaskan. Jadi kalau misalkan seorang suami memberikan nafkah sedikit buat ayah dan ibunya, itu adalah bagian dari berbuat baik. Meskipun mungkin caranya saja memang pahit, tapi ya tadi dua hal tadi kita bilang, yang enak untuk menyakiti seorang istri mungkin, ataukah cari aman supaya istri semakin hal. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ustaz, kalau kita bicara tentang tadi memberikan nafkah, tapi kan memang ada hadis yang juga menyatakan bahwa memang ternyata kita tuh harus merawat serta menjaga orang tua sampai mereka renta walaupun sakit, sudah sakit-sakitan dan segala macam. Nah itu kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Muslim, seseorang yang tidak merawat kedua orang tuanya ketika sudah renta termasuk orang yang merugi dan tidak masuk surga. Nah, hadis riwayat Muslim. Terus besar pahala yang akan diperoleh oleh seorang anak apabila ia tulus dan ikhlas merawat orang tua itu di kala usia senja adalah bisa saja diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz. Orang tua diserahkan ke panti jompo. Di alasannya, ya kita ngerawat orang tua malah lebih terawat. Kita kasih ke panti jompo, orang di panti jompo yang urus orang tua. Padahal secara kemampuan si anaknya mampu untuk merawat, tapi orang tuanya diserahkan ke panti jompo. Nanti sebulan sekali baru datang lihat atau sekali setahun baru lihat ketika lebaran. Ini bagaimana Ustaz? Kalau konsep begini yang ada dalam Islam. Dalam Islam ya. Kecuali mungkin bagi orang-orang tua yang mungkin sudah terputus keluarganya. Maka mungkin di situ tepat ada orang yang datang menitipkan orang-orang tua itu yang sebenarnya mereka juga adalah seorang ayah dan ibu yang punya anak tapi mungkin sudah terputus jauh dan seterusnya. Itu sangat mungkin kan. Tapi bagi kita yang tetap ada orang tua, tetap menjadi kewajiban kita untuk menjaga kedua orang tua kita. Dan kalau dititipkan di panti jompo, ya mesti dibilang itu adalah bagian dari kedurhakaan kita kepada orang tua. Ayat Al-Quran yang tadi kita sempat sebutkan, wasainal insana biwalidayhi ihsana, itu menyebutkan sampai ke hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha, sampai ketika dia balagha asyuddahu wa balagha 40. Seorang anak yang dia sampai pada usia 40 tahun. Lalu pada usia 40 tahun itu dia tetap berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaiya. Ya Allah, berikan kepadaku kebisaan, kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi memang sebagian orang bilang kalau ada orang sudah 40 tahun dan dia masih memperlakukan orang tuanya itu dengan luar biasa, itu orang tua anak soleh. Karena pada dasarnya pada usia segitu
apa ya, sulit rasanya orang pada usia gitu dia masih berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau ada orang sampai pada usia 40 tahun dia masih ihtiram buat ke ayah dan ibunya, itu luar biasa. Ini orang soleh. Ya, kadang-kadang karena di luar tempat juga keras pikir, ketong juga sebesar dan ketong punya punya tanggung jawab anak, istri dan seterusnya. Biasanya orang tua udah bikin akan. Jadi kadang-kadang yang terlihat ketumpung ihtiram, ketumpung penghormatan, ketumpung berihsan dan birrul walidain tidak terlihat di situ. Jadi ya menitipkan ketumpung orang tua di panti jompo itu sangat menyalahi apa yang disampaikan dalam apa yang ada pada agama kita. Ya dulu kita masih kecil ya diurus, ya saat ini ya karena mereka orang kalau sudah tua ya sudah kembali lagi kayak anak kecil. Ya itu kewajiban kita mengurusnya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan usianya ya kami kurangi sebagian penciptaan. Bahkan pada cara dia bersikap dan seterusnya, kan ketemu orang tua ya kadang-kadang pada usia itu lebih sensitif kan dan seterusnya. Cemburu kadang-kadang cemburu. Ya. Ya merasa anaknya tidak melihat dia lagi. Ya intinya ya kotong sampai pada usia itu dan bilang, kalau bapak marah, mau salah ke benar, tetap bapak yang mama benar. Menjaga ini. Ya tentunya bukan pada persoalan yang ini ya, mendasar dalam agama kita. Selama itu persoalan yang bikin hal-hal yang dia bukan mendasar, artinya tidak ada ini ya, tetap saja mengikuti. Jadi misalnya kalau ibu sakit atau bapak sakit, dokter minta, ini bapak yang boleh minum kopi. Ya. Tapi bapak pagi-pagi minta bikin kopi. Coba tuh. Ketemu bapak bikin kopi. Ketemu bilang, bapak ini kopi ini nanti bikin bapak pun kesehatan begini seterusnya. Ketemu bicara begitu, bapak pun hati sakit. Ataukah ketemu mesti kasih bapak kopi kalau bapak minum dan seterusnya. Ya kita secara pribadi mudah-mudahan lah Allah kasih kita kemudahan untuk bisa mendapatkan solusi ketika orang tua minta hal-hal kayak begini. Ya menjaga perasaan sekaligus juga tidak kemudian misalnya membuat beliau mudarat dan seterusnya itu kan. Ya pikir ini cuma salah satu kasus saja, satu contoh bapak mau minum kopi padahal dokter sularang, bapak pagi-pagi beribut, potong singkasnya, nanti bapak sakit begini-begini. Mana mau pilih yang mana? Itu Allah. Jadi ternyata kewajiban anak terhadap orang tua walaupun tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran ya Ustaz, tapi ternyata dia punya ini begitu luas. Saking terlalu luas ya sudah. Ya namanya ihsan demi dia sudah semuanya. Iya. Ya, termasuk terkadang kalau ingat dulu tuh orang yang bilang ketemu tes atau mau ujian tuh orang bilang minta doa dari orang tua. Betul. Baru pergi. Yeah. Nah, minta izin dan segala macam. Namun pada kenyataannya kan zaman sekarang nih Ustaz, ya orang anggap itu biasa. Kamu suka ketinggalan nih zaman dulu. Kamu pun ini ketemu sekarang nih ya cukup belajar dan segala macam pasti dapat. Ya ini karena ketemu zaman adalah zaman yang segala hal dinilaikan dengan nilai begitu maksudnya. Ketong sing lihat tentang ada sisi lain yaitu keberkahan itu. Ya, makanya ada salah seorang ulama Habib yang menyebutkan kalau minta doa jangan jauh-jauh. Ada wali yang dekat dengan Allah tuh di ketong. Cuma kadang-kadang ketong lupa. Wali kita itu ya orang tua, ayah dan ibu. Ya semua ustaz pergi di mana-mana, pergi di wali Bib atau Pak Kiai tolong doakan beta gini. Itu bapak dan mama. Itu saja datang lalu minta ke keduanya untuk berdoa, insya Allah apa yang ketong inginkan itu selalu saja dimudahkan. Karena doa orang tua ini mustajab. Tapi memang pada kenyataan ya Ustaz ya, itu mungkin karena semuanya dinilai dengan mungkin orang sekarang tuh melihat mau semua langsung jadi instan. Padahal kalau kita kan dulu berproses memang ya, sampai mau jadi ini memang ada proses, termasuk terkadang ada yang dibilang sama orang tua. Saya masih ingat dulu gitu bilang ini, pikir apa-apa tuh ingat orang tua pun nama baik. Betul. Dan jaga orang tua, ada kasih amanat tuh jaga akan baik-baik. Tapi
Biasanya orang tua ketong ini kan sing terlalu mendetailkan. Ya. Maksudnya ada yang mendetailkan tua bicara secara umum saja. Iya. Tapi ternyata di agama tuh diajarkan, Diajarkan. bahwa jaga nama baik orang tua itu memang penting, Betul. menjaga amanat orang tua itu penting. Tapi yang terjadi yang kayak tadi kita bahas Ustaz, orang tua tinggal di rumah yang sudah bertahun-tahun, tiba-tiba ketong datang bikin masalah hanya gara-gara ayah sus yang ada, ibu yang tinggal di rumah itu, Ya, anak-anak bikin. banyak lah mode kayak begini kan banyak. Ya. Ya ketong berharap ketong sing bikin hal dengan ayah dan ibu kita kan. Ya besar lah itu tuh. Kalau jangankan bikin hal, kalau ayah tadi bilang kata saja itu ketong bisa bermasalah dengan Allah. Ya. Apalagi dengan ketong bikin hal misalnya di rumah ini jual karena bapak yang ada lagi mama begini. Itu ketong bikin hal tuh. Ada kebutuhan. Bapak, ini ketong jual sudah biar nanti mama tinggal di salah satu dari ketong pun rumah. Ya kalau mama sing mau ya sudah. Jangan dipaksa. Semua dipaksa. Tapi kenyataan kan yang terjadi sekarang malah kalau orang tua yang jual bawa di pengadilan. Itu akan. Jadi minyak itu jauh lebih sakit perasaan kedua orang tua kita ketika dipaksa demikian. Nah, kalau kita bicara tentang ini terakhir ya Ustadz, mungkin kita bahas. Sekarang misalnya Ustadz, kita ada dosa nih kepada orang tua. Memang sih ada yang bilang dosa yang tidak diampuni itu kan adalah syirik kepada Allah. Yeah. Tapi misalnya kata ada dosa pada orang tua, sampai orang tua meninggal belum sempat minta maaf nih Ustaz, ya, belum sempat datang minta maaf dan segala macam. Bagaimana kita memproses agar dosa kepada orang tua itu bisa hilang? Secara ini kita tahu. Ya, karena kan ada kejadian kadang-kadang kita ingat tuh, ya Allah beta belum minta maaf di bapak begini, atau beta belum minta maaf di mama begini, beta pernah bikin salah ini. Itu yang paling dia khawatirkan memang. Rasulullah bilang rogma anfin. Jadi rogma anfin itu kan, rogma itu tak putus hidung. Maksudnya kayak mendoakan celaka buat orang. Ya Rasulullah bicara rogma anfin itu 3 kali. Orang yang dapat kedua orang tuanya masih hidup, lalu orang tuanya wafat dan dia dapat ridho. Itu cerita ketika Rasulullah naik mimbar 3 kali itu. Yang pertama orang yang ketemu orang salawat ketika menyebutkan nama Rasulullah SAW tidak bersalawat. Rasulullah bilang dia doakan untuk merugi nanti hari kiamat. Kemudian puasa, Rasulullah naik tangga yang ke-1 lagi, Rasulullah menyebutkan orang yang dapat puasa Ramadan tapi setelah itu sing mendapatkan ampunan dari Allah, dia juga termasuk orang yang merugi nanti, celaka. Nah yang salah satunya juga adalah yang ketiga itu adalah tentang orang tua. Dia hidup ketemu dengan ayah dan ibunya, tapi ayah dan ibunya wafat dan dia tidak mendapatkan ridho dari ayah dan ibu. Itu paling berat. Kayaknya cara untuk menyelesaikan juga sepengetahuan beta yang ada. Jadi kayak menjelaskan ketong nggak ada pun jalan lain kecuali berusaha untuk minta ridho ayah dan ibu itu. Sebisa mungkin ketong berhati-hati supaya yang bikin ketong pun ayah dan ibu itu sakit hati buat. Karena dia khawatirkan kalau mereka berpisah dari dunia dan tidak berikan ridho buat ketong, sudah dipastikan apa yang Rasulullah bilang, ridho Allah fi ridhul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Itu ridho Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Itu berlaku buat ketong. Jadi kalau orang tua sudah wafat, nasihat beta ya banyak bikin kebaikan lah. Ya ketong semua. Kita kebetulan juga ketong semua juga masih ada orang tua yang masih hidup. Ya dia pun intinya tuh ya banyak bikin barang baik sudah. Khawatirnya bapak dia mau meninggal ketong sudah dapat ridho tuh. Lalu pokoknya ceritanya susah dah. Tidak ada jalan memang Ustaz ya. Iya. Bisa dibilang cuma susah bisa sudah. berbuat baik saja dan berharap dari atas. Iya, saya tahu lah itu ketong kalau bicara ini ketong udah susah ketong. Iya. Seng ada jalan lah kalau mau begitu. Karena kan beberapa kali sering dengar cerita, ya Allah beta belum sempat minta maaf anto supigi. Ya ada orang tua yang meskipun tidak begitu berikan ridho. Iya. Yang jelasnya jangan sampai gitu ketong orang tua meninggal tuh ketong ada bikin hal dengan orang tua tuh. Ya. Aduh. Itu ketong paling khawatir. Ada salah seorang teman yang cerita tentang ada seorang ibu yang saat anaknya meninggal, selesai kasih mandi, dikasih kafan baru anaknya itu
tidur lalu ibunya duduk di kepalanya tuh. Ini teman yang Ustadz yang cerita ini juga bikin ketemu buru-buru berdiri. Ibunya sampai bilang, anai beta nih ridho saya dunia dan akhirat sama anaknya yang udah wafat. Masya Allah, kayak cerita itu kayak ketemu aku ketemu orang bukan kapan, maksudnya mengharap juga meskipun tidak berucapkan dengan kata-kata begitu, tapi paling tidak ya di hati orang tua tuh, nah beta nih bapak dengan mama ridho masuk. Kalau mau kayak begitu, kalau sampai ibu sudah di kepala ibu bilang, nah mama ini ridho saya dunia dan akhirat, ya Allah surga itu. Dan berharap juga ketemu kedua orang tua sudah mikir betul. Sama saya kalau saya itu kayak saya ada jalan begitu, kayak susah ketemu. Nasallallahu alaihi. Ya, Bapak Ibu Jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita di sore hari ini. Memang kalau bicara tentang kewajiban kita kepada orang tua, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, tidak akan ada habis-habisnya ya. Tidak akan ada kata selesainya. Karena apa? Yang kayak dibilang Ustadz tadi, seorang ibu mengandung kita 9 bulan sampai dia membesarkan kita. Ayah kita menjaga kita ketika kita sudah lahir di bumi, sudah ada bersama orang tua kita. Tidak pernah mereka mengeluh. Dan ketika kita sudah mencapai usia di saat kita harus menjaga kedua orang tua kita, apakah kita harus mengeluh ya Ustadz ya? Keluhan kita apakah akan besar pengorbanan orang tua kita ketika mereka membesarkan kita? Jadi ya seperti yang Ustadz kan sampaikan tadi, semoga kita ketika nantinya orang tua kita tidak ada lagi bersama dengan kita masih diberikan kesempatan untuk ketika mereka akan pergi, ada ridha dari orang tua yang disampaikan kepada kita, walaupun mungkin kita tidak mendengar secara langsung, tapi dengan melihat orang tua tersenyum ketika meninggalkan kita, kita masih merasa bahwa orang tua itu masih punya rasa sayang dan cinta kepada kita, walaupun ayah dan ibu kita sudah tidak ada bersama-sama dengan kita. Dan semoga juga kita akan menjadi anak-anak atau kelak kita akan menjadi orang tua juga ya, yang anak-anak kita akan menjaga kita, merawat kita, sehingga kita menjadi orang-orang tua yang juga dicintai dan disayangi oleh anak-anak kita sendiri. Semoga ini menjadi pelajaran penting Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang kewajiban kepada orang tua, tidak akan ada habis-habisnya, tinggal bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan menjadi orang-orang terpilih yang di yaumil mahsyar nanti adalah menjadi bagian dari orang tua yang sekali lagi dicintai oleh anaknya, dicintai oleh keluarganya, walaupun kita sudah tidak ada bersama mereka kelak nanti. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di sore hari ini. Masih banyak sebenarnya bab dari kewajiban anak kepada orang tua, namun kita harus mengakhiri karena azan maghrib sudah terdengar. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Pak Jalal dari BI Maluku, juga buat teman-teman dari Penin Bank, dari OJK juga ada, Pak, teman-teman dari BRI, ada yang dari BRI Mako juga bergabung. Assalamualaikum Pak Siam, juga teman-teman yang lain yang sudah bergabung di sore hari ini. Insya Allah apa yang kita dapatkan di hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.